I mean, we do respect as a team, of course we respect ourselves for that. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Malaysia akui talenta dan kehebatan Timnas Indonesia U23. Pelatih Timnas Malaysia U23 Ella Farasan mengakui negaranya tertinggal dari Indonesia dalam hal pengembangan pemain muda. Tentu tim seperti Thailand, Indonesia, dan Vietnam lebih unggul dalam hal pengembangan pemain muda mereka, jadi kami berusaha keras untuk mengejar mereka, ucap Ella Farasan. Ella Farasan menyatakan Federasi Sepak Bola Malaysia sudah mempersiapkan program untuk mengembangkan lebih banyak pemain muda bertalenta hingga Malaysia tidak tertinggal dari para rival di kawasan ASEAN. Ella Farasan mengatakan Malaysia juga mengalami masalah yang sama dengan Indonesia, yakni tidak bisa mengumpulkan skuad terbaik karena liga domestik masih berjalan. Malaysia punya masalah yang sama. Kami tidak bisa memanggil sejumlah pemain karena liga masih berjalan. Tapi target utama kami adalah kualifikasi Piala Asia U23 bulan depan, di mana kami berharap bisa meraih hasil bagus. Kami akan mencoba sejumlah pemain di ajang ini, ujar Ella Farasan. Media Vietnam sebut Timnas U23 Indonesia kandidat terkuat untuk jadi juara Piala AFF U23 2023. Media asal Vietnam, Soha langsung melihat kekuatan Timnas U23 Indonesia. Media tersebut menyoroti kekuatan Timnas U23 Indonesia yang jauh berkurang karena tidak diperkuat sejumlah pemain jebolan SEA Games 2023. Tim besutan Shin Tae-yong itu masih lebih unggul ketimbang lawannya Malaysia, tulis laporan Soha.vn. Bersama dengan Vietnam U23 dan tuan rumah Thailand, Indonesia juga dianggap sebagai kandidat juara, lanjut laporan di Soha.vn. Meski turnamen itu tidak jadi diadakan di Indonesia, namun negara ini masih memiliki kumpulan pemain muda yang berkualitas dan menjadi modal bagi mereka untuk menjuarai SEA Games sekaligus turnamen-turnamen selanjutnya seperti kualifikasi Piala Asia U23. Sambungnya, faktor Shin Tae-yong juga memperkuat prediksi media tersebut bahwa Timnas U23 Indonesia bakal jadi kandidat terkuat juara Piala AFF U23 2023. Ketum PSSI pikir-pikir bantu Persija dan PSM kelola stadion setelah tidak lepas pemain ke Timnas Indonesia U23. Ketua Umum PSSI Erick Thohir jadi berpikir ulang membantu Persija Jakarta dan PSM Makassar agar bisa mengelola stadion secara mandiri. Sebab dua klub tersebut tak melepas pemain ke Timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2023. Persija tidak melepas Rizky Ridho, sedangkan PSM menahan Zaki Ashraf. Dua pemain itu tak dilepas dengan alasan Piala AFF U23 2023 bukan agenda FIFA. Padahal Rizky Ridho dan Zaki Ashraf mau membela Timnas Indonesia U23 di ajang tersebut. Kan boleh saya memikirkan kalau mereka mikir-mikir bantu merah putih. Saya juga boleh dong mikir bantu klub. Boleh nggak? Ujar Erick Thohir di lapangan A Komplek Gelora Bung Karno dalam kurung GBK. Ini ada renovasi stadion oleh pemerintah 1,9 triliun rupiah. Di situ pemerintah akan juga melihat kesempatan klub mengelola stadion seperti Persita Tangerang, seperti di Bandung, nanti saya catat ada rekomendasinya, tutur Erick Thohir. Saya bukannya mengancam, tapi ya saya mau membangun klub yang cinta Indonesia juga dong. Pasti juga supporter akan sedih karena pasti supporter ada yang namanya merah putih, ada yang Persija, dan ada yang PSM. Apalagi kita sedang memfasilitasi stadion untuk dimiliki PSM, termasuk Jakarta International Stadium dalam kurung. JIS ini kami renovasi untuk Persija juga, bukan hanya buat timnas, imbuh Erick Thohir. Tegas, Pangeran Johor bantah Jordi Amat dilepas JDT ke klub Turki.
Johor Darul Takzim dalam kurung JDT sepertinya tak akan melepas bek timnas Indonesia Jordi Amat ke klub asal Turki. Sebagai informasi, Jordi Amat sempat dirumorkan bakal bergabung dengan tim Turki Trabzonspor. Kabar ini awalnya muncul dari salah satu media asal Turki, Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi bahkan menyebut transfer Jordi Amat telah rampung. Sang pemain kini tinggal menandatangani kontrak bersama Trabzonspor. Disinyalir manajemen tim berjuluk Biru Bergendi tersebut menemukan stopper yang mereka cari di Indonesia. Transfer bek tengah asal Spanyol berusia 31 tahun yang bermain untuk Johor telah rampung. Disebutkan bahwa sang pemain akan berada di Turki dalam minggu ini untuk menandatangani kontrak, tulis Türkiye Gazetesi. Rumor ini rupanya juga mencuri perhatian sepak bola Malaysia. Menariknya, postingan ini mendapatkan respon langsung dari bos JDT, Tunku Ismail Idris. Pria yang menggunakan akun @Hencron_Princov Johor itu dengan singkat membantah kabar yang ada. Tidak, tegasnya. Sementara itu, performa Jordi Amat sendiri pada musim ini cukup mengesankan. Pasalnya, semua pertandingan itu berakhir dengan kemenangan. Hal ini sekaligus membuat JDT seperti tak memiliki lawan seimbang di Malaysia. Erick Thohir tidak suka dengan pelatih asing yang remehkan timnas Indonesia. PSSI mengungkit regulasi pemain asing terbaru di Liga 1 2023 hingga 2024 efek klub yang menahan pemainnya bergabung ke timnas U23 Indonesia menatap Piala AFF U23 2023 Thailand. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa. Kini Liga 1 2023 hingga 2024 memakai kuota pemain asing sebanyak 5 bebas plus 1 ASEAN. Sementara Liga 1 musim sebelumnya hanya dihuni slot legiun asing 3 bebas plus 1 Asia. Tentu konteksnya mengenai pemain yang ditahan klub, kalau pemainnya mau, ya kenapa klub tahan? Kata Erick Thohir. Apalagi PSSI, saya rasa sudah kasih fleksibilitas jumlah pemain asing ditambah, sambung pria kelahiran Jakarta itu. Untuk diketahui, tim yang tidak melepas pemainnya ke timnas U23 Indonesia, yakni Persija dan PSM. Tapi saya rasa hal ini tidak perlu jadi ribut besar, kata pria berusia 53 tahun tersebut. Masa jadi polemik tontonan dunia? Malulah kita sebagai bangsa ini masa sering menyalahkan. Itu kan dinamika aja, sambung Erick Thohir.